Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Adi dari Inside Chamber. Kita sekarang pada pembelajaran 2 halaman 14. Untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di sini. Ini adalah playlist. Dengan menggunakan playlist pembahasan bisa didapatkan secara urut dan beruntun. Jadi gunakan playlist ya. Linknya ada di bawah di kolom deskripsi atau langsung saja tap di channel, masuk ke dalam channel dan cari kelas 6 buku tematik, itu nama playlistnya. Kita bahas sekarang pembelajaran 2. Nah, ini adalah tata surya. Tata surya. Dengan ini sebagai suryanya matahari, ini adalah surya. Di sini adalah Merkurius. Ya, Merkurius, Venus. Ya, Venus harusnya sama bumi besarnya mirip ya. Venus, bumi. Di sini Mars, Jupiter yang paling besar, Saturnus yang ada cincinnya, Uranus, Neptunus. Ini Neptunus. Ini nama dewa di SpongeBob ya, kalau pernah lihat. Mars ini semuanya nama dewa sih sebenarnya. Mars ini dewa perang, Venus dewi cinta, Merkurius kalau nggak salah perdagangan. Kalau saya main game seperti itu ya. Ini kalau ingin dagangannya lancar, install ini tempelnya dewa Merkurius. Membangun itu dulu ada game apa? Lupa saya. Caesar. Mungkin kalian tidak pernah memainkannya, itu game jadul banget. Tata surya kita terdiri atas 8 planet ya, dan 1 surya, tentu saja 1 matahari. Nah, ke-8 planet tersebut mengelilingi matahari sebagai pusatnya, namanya tata surya. Nah, perhatikan dengan seksama planet-planet itu berilah nama, sudah ya tadi ya. Setiap planet dalam tata surya kita memiliki ciri dan keunikannya masing-masing. Semua ada cirinya, semua ada keunikannya. Tahukah kamu ciri dan keunikan planet-planet itu? Udin dan Made memerhatikan gambar susunan tata surya dengan seksama. Ya, mereka menamai planet-planet itu satu persatu. Made terlihat memegang penggaris dan meletakkan di atas gambar planet-planet. Ya. Apa yang kamu lakukan dengan penggaris itu, Made? Aku hanya ingin membandingkan mana planet yang paling besar dan mengurutkannya. Oh iya, aku juga ingin mengetahuinya. Tetapi sebenarnya kita dapat membacanya pada bacaan ini. Di dalam setiap bacaan planet dalam tata surya dijelaskan secara lengkap. Yuk kita baca bersama. Nah ini, mengenal tata surya. Manusia mempelajari sistem tata surya ya melalui penelitian. Mereka melakukan selama bertahun-tahun untuk menjawab misteri tata surya tentang ruang angkasa. Ada apa dengan sistem tata surya kita? Ada apa dengan cinta? Sistem tata surya menjadikan matahari sebagai pusatnya. Misalnya matahari itu namanya jarum itu. Tata jarum mungkin ya. Tapi namanya surya. Jadi tata surya. Matahari adalah sebuah bintang raksasa. Bintang raksasa. Bintang bukan sembarang bintang, tapi ini adalah bintang yang sejati. Ya, jadi bisa mengeluarkan cahaya sendiri. Bintang raksasa yang sangat panas, ya, panas seperti bola bicar, lebih panas lagi malah suhunya, apapun di sana akan terbakar. Ya, di sekeliling bola bicar ada lingkar cahaya berisi gas yang disebut corona. Ya, seperti mahkota ya, corona. Suhu di permukaannya hampir 6.000, di sekitarnya aja 6.000 derajat Celcius. Ya, padahal 100 derajat Celcius itu air mendidih. Suhu inti matahari mencapai 15.000 derajat Celcius. Luar biasa. Ada metode untuk mengukurnya, jangan dikira ilmuwan masuk ke dalamnya, enggak, ada metodenya. Nanti kita bicarakan waktu SMA. Ya, percikan panasnya ini dapat membakar segala sesuatu hingga 97 km. Percikan apinya itu ya. Solar flare. Ya. Namun matahari hanya tergolong bintang sedang. Masih banyak lagi bintang yang jauh lebih besar. Ya,
lebih panas dari matahari. Ya. Planet apa yang terdekat dengan matahari? Nah, ini sudah sering kita dengar. Planet yang terdekat bernama Merkurius. Ya. Planet Merkurius berjarak 58 juta kilometer, yang paling dekat aja juta kilometer ya dari matahari. Merkurius sulit terlihat di langit pada malam hari karena ini apa? Jika dilihat dari bumi susah. Merkurius baru terlihat setelah matahari terbenam atau sebelum matahari terbit. Keunikan dari Merkurius adalah melesat cepat mengelilingi matahari. Dia paling cepat ya, mengelilingi matahari, tetapi berotasi sangat lambat. Rotasinya lambat. Mengelilingi matahari cepat tapi rotasinya lambat. 1 hari di planet Merkurius sama dengan 30 hari di bumi. 1 harinya Merkurius itu 1 bulan di sini. Planet berikutnya adalah Venus, sang dewi cinta. Venus itu nama dewi cinta. Ya, Venus merupakan planet yang terdekat dari bumi. Venus lebih panas dibanding Merkurius. Loh, kok bisa lebih jauh, kok lebih panas? Apa ya Tumon? Ya, hal ini terjadi karena Venus memiliki lapisan atmosfer tebal yang dilapisi awan dan sebagian besar terdiri dari karbon dioksida. Oleh karena itu pancaran sinar matahari yang terperangkap di dalamnya, ya, awan yang mengelilingi Venus menjadi salah satu keunikan planet ini. Awan tersebut terlihat indah karena memantulkan cahaya matahari. Selain itu Venus menjadi planet paling terang di antara planet-planet dalam sistem tata surya, paling terang. Kita menyebutnya ada bintang timur. Ya, bagaikan bintang timur sedang mengembang. Nah, ini Venus. Bintang timur. Ini kita juga menyebutnya seperti bintang kejora. Bintang kejora. Jadi karena paling terang sehingga kita itu sangat mengaguminya, sampai banyak namanya dan lagu-lagu diciptakan. Bintang kejora itu ada lagunya juga, lupa Pak Ali. Lagu anak-anak kalau bintang kejora ini. Kalau ini lagu dewasa, karya Ismail Marzuki. Ya, Venus melakukan rotasi dengan arah berlawanan dengan arah rotasi planet-planet lainnya. Nenda umum ini, rotasinya beda sendiri. Venus berrotasi searah dengan jarum jam. 1 hari di Venus sama dengan 243 hari di bumi. Lama ya 1 hari di Venus itu. 243 hari di bumi. 1 hari di Venus itu setahun. Putarannya lambat berarti ya. 1 hari di Venus sama dengan 243 hari di bumi. Lambat sekali putarannya. Ya, rotasinya lambat. Planet ketiga adalah bumi, tempat kita berpijak. Ya, bumi disebut juga planet biru, the blue planet. Sebagian besar bumi ditutupi oleh lautan, 3/4-nya ya, sehingga nampak biru. Ya, bumi diselimuti oleh udara tebal yang disebut atmosfer. Fungsi dari atmosfer untuk menyaring panas matahari sehingga tidak terbakar kita ya. Terus juga melindungi kita dari hantaman batu-batu luar angkasa yang masuk bumi langsung terbakar, yang kita sebut sebagai meteor. Planet adalah bumi. Planet setelah bumi adalah Mars, si dewa perang. Mars dijuluki sebagai planet merah, memiliki 2 satelit, Phobos dan Deimos. Di sini ada enggak nanti? Ya, planet ini disebut paling menyerupai bumi. 1 hari di Mars sama dengan 24,6 jam di bumi, mirip ya. 1 hari di Mars ya, mirip ya, sehari lebih ya. Ia juga memiliki kutub yang diselimuti es. Suhu udara di Mars lebih dingin daripada suhu di bumi, yaitu sekitar 60 derajat di bawah 0, 63 derajat di bawah 0. Karena letak Mars yang lebih jauh dari matahari dibandingkan bumi, Mars juga memiliki lapisan atmosfer namun lebih tipis dibanding bumi, dan manusia berencana ke Mars dalam waktu dekat. Ya, yang dimotori oleh Elon Musk. Kalian bisa ya, sudah banyak misi-misi ke Mars, tapi untuk sementara ini baru probe saja, baru semacam robot yang masih ke sana. Jadi manusia belum, tapi segera direncanakan ke sana dan ingin mengubah Mars menjadi seperti bumi. Namanya terraform. Ya, akan dilakukan percobaan-percobaan untuk
membuat atmosfernya itu habitable atau bisa di dijadikan tempat hidup. Ya, jadi mungkin segera akan ada misi-misi ke sana. Bukan mungkin ya, memang sudah direncanakan. Ya, kita doakan semoga berhasil. Planet kelima adalah planet Jupiter. Jupiter adalah planet terbesar di dalam tata surya. Tapi Jupiter ini berbentuk gas. Ya, gas ini, gas, berarti kumpulan gas. Suhu planet ini pun sangat rendah, mencapai minus 100 derajat Celcius. Planet Jupiter merupakan planet yang sebagian besar terdiri atas gas. Ya, letak inti planet pun jauh di tengah. Ya, kita nggak tahu intinya itu bentuk padat apa gas ya. Jadi belum ada penelitian ke sana, tapi yang jelas ini sebagian besar gas. Letak inti planetnya pun jauh di tengah. Planet ini memiliki bintik merah yang ternyata merupakan badai raksasa. Ya, badainya nggak selesai di sini, bintik merah. Planet ke-6 dalam sistem tata surya adalah planet Saturnus. Ya, ini planet yang sangat indah karena memiliki cincin. Saturnus terlihat memiliki cincin yang melingkari tubuhnya. Cincin tersebut terdiri atas lingkaran bebatuan, debu, dan es yang terperangkap di dalam orbit mengelilingi planet tersebut. Oh ya, di sini ada satelitnya yang ini ya, di sini. Jupiter ini kita kan sering dengar Titan ya. Nah, planet Titan itu salah satu satelit di sini yang katanya ya bisa mungkin ada kehidupan di sana ya. Titan. Oke, kita kembali ke Saturnus lagi. Ini dari bermacam-macam planet ini yang kelihatan unik, indah ya karena ada cincinnya. Ya, cincin tersebut terdiri atas lingkaran bebatuan, debu, dan es yang terperangkap dalam orbit mengelilingi planet tersebut. Saturnus merupakan gas raksasa yang berputar sangat cepat. Hal ini menyebabkan bagian ekuatornya menggembung. Oleh sebab itu kutubnya tampak lebih datar. Ya, kutubnya lebih datar dibanding planet lainnya. Saturnus memiliki beberapa satelit yang lebih banyak dibanding Bumi. Satelitnya banyak. Karena cincinnya aja ada ya. Ya, yang hanya memiliki satu. Satelit Bumi hanya bulan. Ya, bulan adalah satelit Bumi. Nah, salah satu saat yang Titan itu di sini, maaf Pak Ali keliru. Di sini bukan di sini ya, ternyata di sini Titan. Ya, terkenal ya, sering disebut-sebut di sini ini Titan. Kenapa terkenal? Karena di tempat tersebut dimungkinkan adanya kehidupan. Nah, ini masih diselidiki. Ya. Planet Uranus yang merupakan planet ke-7 dalam sistem tata surya. Uranus, ya, ini Uranus. Planet Uranus berputar miring karena porosnya yang hampir sejajar dengan orbitnya. Miring berputarnya ya, aneh, ada aja ya berputarnya miring. Ya, Uranus berputar miring karena porosnya yang hampir sejajar dengan orbitnya. Suhu planet ini sangat dingin, sekitar minus 212 derajat Celcius. Minus kok segini banyak, dinginnya terus kayak apa, iya kan? Pasti misalnya ada kehidupan di sana nggak mungkin punya kulkas, nggak ada gunanya. Planet yang berada di urutan paling jauh dari matahari adalah Neptune, ya, dewa laut. Oke. Planet ini tampak berwarna biru dari gelap ke kejauhan dan tidak memiliki permukaan yang nyata. Sama halnya Jupiter, Saturnus, dan Uranus. Ya, nah, ini ada salah satu satelit yang terkenal yang Pak Ali ingat, semoga tidak salah, di situ ada Triton, ada Merit, Triton dan Merit, itu yang terkenal di sana satelitnya. Ya, planet ini terdiri atas gumpalan gas. Ya, atmosfernya dipenuhi oleh gas metana. Gas metana ini gas untuk LPG. Andai kita bisa memperoleh gas dari sana langsung, nggak perlu beli LPG ya kan? Ini gas LPG, LPG. Ya. Atmosfernya dipenuhi gas metana dan sering terjadi badai yang sangat besar. Salah satu satelit yang mengelilingi Neptunus bergerak berlawanan arah dengan satelit-satelit dan planet-planet lainnya. Wih, kok aneh ya? Oke. Nah, ini gas LPG ini adalah gas untuk masak. Wah, kalau kita bikin saluran ke sini, wah, gas gratis bisa-bisa.
Tapi ya bagaimana bikinnya? Pakai pintunya Doraemon. Ya, kamu sudah membaca dan memahami bacaan mengenal tata surya. Sekarang lakukan kegiatan kelompok berikut ini. Kamu juga mencari informasi dari sumber lain seperti internet atau surat kabar. Nah, ini adalah matahari ya. Bagilah kelas menjadi 8 kelompok. Nah, sesuai dengan jumlah planet dalam tata surya. Jadi ada kelompok Merkurius, kelompok Venus, kelompok Bumi gitu ya. Oke, setiap kelompok mendapatkan bagian untuk menemukan informasi penting dari semua planet dalam sistem tata surya dan matahari. Dengan menggunakan kertas ukuran A3, setiap kelompok akan menyajikan beberapa informasi sebagai berikut. Gambar planet atau matahari, informasi tentang ukuran, jarak dari matahari atau ukuran planet dari matahari, diameter serta kecepatan rotasi dan revolusi. Semua informasi menarik yang menjadi keunikan planet tersebut, susunlah informasi tersebut hingga tampilannya menarik dan mudah dipahami. Ya, kemudian tempelkan kertas yang berisi keterangan tentang anggota tata surya tersebut di dinding yang telah ditentukan. Ya, setiap kelompok akan mengamati informasi yang dibuat oleh kelompok lain. Ya, secara bergantian. Setiap kelompok boleh menuliskan pertanyaan tentang anggota tata surya dari kelompok lain pada sebuah kertas kecil dan meletakkannya di dekatnya. Dalam waktu yang ditentukan, setiap kelompok akan melakukan presentasi di depan kelas secara bergantian. Selain presentasi, setiap kelompok juga menjawab pertanyaan yang diajukan kelompok lain yang telah dituliskan sebelumnya. Kelompok yang tidak melakukan presentasi akan mencatat informasi penting dan mengajukan pertanyaan yang diperlukan. Ya, ayo menulis, membuat pertanyaan. Ya. Kelompok yang tidak melakukan presentasi akan mencatat informasi penting dan mengajukan pertanyaannya. Oke. Membuat pertanyaan merupakan salah satu cara untuk menyatakan rasa ingin tahu terhadap segala sesuatu yang sedang ada dalam pikiran kita. Membuat pertanyaan dibantu dengan menggunakan kata tanya. Beberapa kata tanya tersebut telah sering kamu gunakan. Apa, mengapa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. What, why, who, when, where, and how. Itu dalam bahasa Inggris ya. Gunakan kata-kata tersebut untuk membawamu menuliskan pernyataan tentang hal-hal yang ingin kamu ketahui lebih dalam tentang sistem tata surya. Tuliskan di tempat yang disediakan. Ya. Mungkin apa? Ya, kita mulai dari kita satu-satu ya. Apa? Apa yang dimaksud dengan sistem tata surya? Apa yang dimaksud dengan tata surya? Nah, tata surya adalah matahari beserta ke-8 planet yang mengelilinginya, ya. Atau sistem, ditambahkan ya, sistem yang aturan atau enak gitu ya. Tata surya adalah matahari beserta 9 planet yang mengelilinginya secara teratur. Mengapa? Ya, mengapa? Ya, mengapa misalnya agak susah pertanyaan mengapa ya. Mengapa terjadi perubahan musim di bumi? Nah, ini ada bunganya ini. Terjadi perubahan musim di bumi. Nah, ini ada hubungannya dengan tata surya. Ya, karena bumi mengelilingi matahari ya pada orbitnya ya dengan kemiringan tertentu. Ya, sehingga terjadi perubahan musim. Terus siapa? Nah, siapa? Misalnya siapa yang menemukan teleskop? Nah, yang menemukan teleskop. Nah, teleskop adalah alat untuk melihat benda yang sangat jauh. Kapan? Nah, kapan orang pertama menginjakkan kakinya di bulan misalnya? Kapan? Ya, jangan di bulan lagi, bosen ya. Kapan manusia direncanakan akan tiba di Mars? Nah, kapan manusia direncanakan ya mengeksplorasi tiba di Mars? Ya, sudah ada rencananya loh ini. Ya, bisa googling ya.
Kapan? Bisa tahunnya kapan? Misal, kalau nggak salah 2024 kalau nggak salah. Kapan? Kalau bulan waktu sudah jadul itu ya. Di mana? Ya, di mana terdapat sabuk asteroid? Nah, misalnya di mana terdapat sabuk asteroid? Asteroid itu ada di antara bumi dan Mars kalau nggak salah itu. Kemudian bagaimana bentuk orbit planet-planet, bagaimana bentuk orbit ya, planet ya, komplit ya. Orbit planet berbentuk elips ya. Paling jawabnya secara lisan ya, kalian dengarkan saja. Pernahkah kamu bertanya bagaimana para ilmuwan zaman dahulu mengetahui adanya sistem tata surya, sedangkan pada saat itu teknologi belum canggih seperti sekarang? Ilmuwan yang bekerja dan mengamati menggunakan segala sesuatu yang ada di sekitarnya untuk mempelajari fenomena alam, termasuk sistem tata surya. Salah satu yang dilakukan para ilmuwan adalah membuat model. Ya, apakah model dalam ilmu pengetahuan dan bagaimana perannya dalam pengembangan ilmu pengetahuan? Simaklah bacaan berikut ini. Pentingnya membuat model dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Para ilmuwan mengamati dan meneliti suatu benda atau fenomena alam yang mempunyai kewajiban untuk menyampaikan hasil penelitiannya kepada masyarakat. Tidak hanya masyarakat yang terdiri atas sekumpulan para ilmuwan, tetapi juga masyarakat pada umumnya. Jadi kalau orang awam pun tahu. Seringkali untuk menjelaskan sesuatu baru, para ilmuwan menggunakan cara yang paling sederhana agar mudah dimengerti dan diterima. Salah satunya dengan menggunakan model. Model dalam ilmu pengetahuan dapat mewakili gagasan dan hasil penelitian para ilmuwan untuk menjelaskan fenomena tertentu. Model dapat berupa benda maupun proses tertentu. Pada masa lalu, model dibuat dalam bentuk 3 dimensi. Pada masa sekarang, selain berupa 3 dimensi, para ilmuwan telah menggunakan teknologi informatika. Teknologi ini dibuat dalam bentuk gambar, baik dalam diam maupun dalam bergerak. Hal ini bertujuan agar para ilmuwan dapat menjelaskan fenomena alam sehingga lebih mudah difahami. Para astronom masa lalu juga menggunakan model berupa benda-benda 3 dimensi. Mereka membuat model benda 3 dimensi untuk menggambarkan sistem tata surya dengan menggunakan bahan yang ada di sekitarnya. Pada masa sekarang ini model tata surya kita dibuat dengan cara sederhana dan menggunakan benda-benda atau bahan yang mudah didapat. Berikut ini adalah beberapa contoh model sistem tata surya yang sederhana. Ya, seperti ini. Modelnya seperti ini. Matahari dikelilingi oleh Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Ya, seperti ini, atau bentuknya seperti ini, atau bentuknya seperti ini. Di sini ada mataharinya mana ini? Oh, ini planet-planet saja ya. Oke. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Ya, seperti ini ada bentuk-bentuk model. Cobalah untuk merancang model sederhana dari sistem tata surya kita. Bekerjalah bersama temanmu dalam sekelompok yang terdiri atas 3 sampai 4 orang. Pilihlah model 2 dimensi terlebih dahulu dengan membuat gambar pada kertas ukuran A4. Tentukan planet-planet dari yang kecil hingga terbesar. Lalu gambarlah matahari dengan ukuran yang sesuai dengan contoh. Warnailah dan namailah setiap anggota sistem tata surya sehingga mudah dilihat dan dipahami. Tunjukkanlah hasil kerjamu dengan menempelkan di dinding kelas. Jelaskan bagaimana kelompokmu membuatnya dan jelaskan urutan dalam sistem tata surya dengan percaya diri. Dayu, aku semakin mengetahui bagaimana sistem tata surya kita bekerja. Semakin aku mengagumi kebesaran Tuhan yang membuat ini semua terjadi ya. Benar Rani, aku pun merasa kagum sekali terutama dengan keteraturan yang terjadi di alam semesta. Setiap anggota tata surya memiliki keunikannya sendiri dan senantiasa berada di jalur yang telah ditentukan untuknya. Aku tak bisa membayangkan jika planet-planet yang tidak berada pada tempatnya sendiri pasti akan berantakan sistem tata surya kita ya Lan. Iya benar yang kamu katakan Dayu. Keteraturan dan ketaatan membuat semua anggota tata surya berada di jalurnya dan melakukan kegiatannya tanpa terganggu planet lainnya. Hei, sepertinya hal ini juga terjadi di sekeliling kita ya. Sama dengan kendaraan dan dalam lalu lintas kita, kendaraan juga diatur tetap pada jalurnya.
Kalau ada yang melanggar pasti ada yang terganggu. Iya, kamu benar Dayu. Sepertinya aku pernah membaca kisah seperti itu dalam salah satu cerita fiksi. Ya, bacalah cerita fiksi berikut dengan seksama. Perhatikan bagaimana jalan ceritanya. Bayangkanlah tokoh utama dan tokoh tambahan pada cerita ini. Tetaplah berada di jalurmu oleh Diana Caritas. Dio pulang sekolah sambil meringis. Kesakitan. Ia menuntun sepedanya dengan sedikit terpincang-pincang. Celana dan baju seragamnya terlihat kotor, keringatnya mengucur di dahinya. Hari itu udara memang cukup terik. Ibu segera menyambut Dio dengan membuka pintu pagar. Ibu pun membantu Dio memasukkan sepedanya di halaman rumah. Ibu mengambil tas Dio yang kotor dan menuntunnya masuk ke dalam rumah. Setelah itu ibu memberinya minum. Ibu memeriksa luka-luka gores di lutut dan siku Dio. Dio meringis kesakitan ketika luka-luka itu dibersihkan dan diberikan obat. Setelah Dio mulai tenang, ibu meminta Dio bercerita. Aku yang salah Bu, aku tidak hati-hati, aku tidak mengulanginya lagi. Seandainya aku tetap berada di jalurku, kata Dio dengan penuh penyesalan. Apa yang sebenarnya terjadi, Nak? Terima kasih kamu telah mengakui kesalahanmu, tetapi maukah kamu menceritakan yang sebenarnya terjadi? Tanya ibu dengan lembut. Dio tadi lomba balap sepeda dengan Arsyad ketika pulang sekolah Bu. Ketika kami sampai di jalan di depan toko kelontong Pak Ahmad, jalanan agak ramai. Lalu aku melihat di situ ada trotoar yang landai dan sepi. Lalu aku naik bersepeda di trotoar itu, kata Dio menunduk. Trotoar, kamu pasti tahu kalau trotoar diperuntukkan untuk pejalan kaki kan? Tanya ibu. Iya Bu, saat itu trotoar terlihat sepi, jadi tanpa pikir panjang dia naik ke trotoar supaya dapat mendahului Arsyad. Tetapi dia tidak merhatikan ada sebongkah batu besar di tengah trotoar itu. Tanpa sengaja dia menabrak batu besar itu batu besar itu dan terjerembab ke dalam got. Beruntung got itu kering dan dangkal. Arsyad yang berada di belakangku pun segera menolong. Cerita Dio masih dengan wajah menyesal. Ibu bersyukur kamu hanya mengalami luka gores, Nak. Itu pelajaran berharga untukmu. Trotoar itu dibuat dengan tujuan tertentu agar para pejalan kaki tidak berjalan di jalan yang diperuntukkan bagi kendaraan. Semua itu dibuat agar tercipta keteraturan. Masyarakat pun mendapatkan kesempatan yang sama untuk menggunakan jalan umum. Jelas ibu sambil tersenyum. Aku mengerti Bu, seharusnya aku tetap berada di jalurku, bukan di jalur yang tidak diperuntukkan buatku, kata Dio sambil meringis. Baiklah kalau begitu, luka-lukamu sudah dibersihkan dan diobati. Sekarang kamu bisa ganti baju, cuci tangan lalu makan siang. Beristirahatlah setelah itu. Nanti sore biar ayah memeriksa sepedamu, kata ibu sambil beranjak ke dapur menyiapkan makan siang. Dio, baik sekali ya ibunya ya, sabar. Kamu telah membaca cerita fiksi, tetaplah berada di jalurmu. Ya, berdasarkan cerita tersebut, gambarlah tokoh utama, tokoh tambahan dan tempat peristiwa dengan menggunakan imajinasimu. Tuliskan ringkasan cerita tersebut. Ya, di sini ada contoh gambarnya ya. Dio, kasihan sekali ini tokoh utamanya Dio. Ya. Dio ini tokoh utamanya loh. Ya. Gambarnya begini amat ya. Aduh. Rambutnya kayak rambutnya Edo. Ya, Dio ini ya. Ya sudah. Kita gambarkan gini aja. Dia terlihat menangis ya. Ya, dia kesakitan. Oke. Dia kesakitan dengan sepedanya.
Oke, tempat latar itu di depan rumah kelihatannya ya. Tempat latarnya di depan rumah. Kalian bisa menggambarkan rumah ya di depan rumahnya ya. Nah, mungkin itu sudah mulai masuk ke dalam rumah. Ya. Nah, tempat latarnya depan rumah. Oke, tokoh utama adalah Deo. Tokoh utama Deo ya. Loh, tokoh utamanya ditulis dua kali. Tokoh utama Deo ya, tempat latar di depan rumah. Ya, kejadiannya di depan rumah. Gambar tempat peristiwa dalam cerita. Di trotoar ya. Ya, mungkin di sini ada rambu dilarang berhenti. Ya. Nah, ini ada sepeda nabrak. Ya. Sepedanya dia nabrak. Nah, ini godnya ya. Ini deonya. Iya, kena batu. Ini dia rambutnya keriting, ya, dia dari belakang. Nah, ini ada got yang kering. Oke, jadi kita bisa menggambarkan sketnya saja, nanti perbaiki sendiri. Ya, ringkasan jalan cerita. Ya, Deo balapan sepeda. Deo kecelakaan karena ya, jatuh dari sepeda ya saat melewati bersepeda di trotoar. Bersepeda ya, di trotoar. Dia melakukan itu ya, melakukan itu karena sedang balap ya, sedang adu cepat ya, atau adu cepat gitu. Adu cepat dengan Rizky atau siapa tadi ya, sedang adu cepat naik sepeda ya, dengan ya, kita cari temannya namanya siapa tadi. Arsyad. Ya. Deo segera pulang dan dibantu ibu. Ya, dan diobati oleh ibu. Nah, mungkin ringkasannya seperti ini ya. Oke, kalian bisa meringkasnya dari sisi ibu juga boleh ya. Bersama dengan teman sebangkumu carilah sebuah cerita pendek anak di surat kabar atau majalah. Salin dan potong cerita pendek tersebut, tempelkan cerita pendek tersebut pada sebuah karton ukuran A3, bacalah dengan seksama cerita tersebut, lalu gambarkanlah tokoh utama, tokoh tambahan, dan tempat dalam cerita tersebut. Tuliskan jalan cerita dari cerpen tersebut, ceritakan cerpen temuanmu di depan kelas dengan percaya diri. Lani sekarang.
aku senang dengan cerita pendek yang kamu ceritakan di depan kelas Siti. Bagaimana kamu mendapatkan cerita pendek tersebut? Aku mendapatkannya dari salah satu surat kabar langganan ayah. Setiap hari Minggu surat kabar tersebut memuat suatu kolom cerita anak Nusantara. Itu kolom favoritku. Tapi mengapa kamu menyukai cerita tersebut? Ya, cerita itu mengingatkanku tentang salah satu lagu favoritku. Kalian juga tahu lagu itu. Maka kamu menyanyikan lagu Ambilkan Bulanmu bersama. Maukah kamu menyanyikan lagu Ambilkan Bulanmu bersamaku? Ya, lagu Ambilkan Bulanmu ciptaan A.T. Mahmud merupakan salah satu lagu anak-anak yang paling populer saat ini. Perhatikan lagu Ambilkan Bulanmu. Ya, kita nanti akan belajar apanya, temponya ya, interval atau selang nada. Ya, kita belajar perhatikan interval selang nadanya karena fokusnya kita ke sana nanti. Ya, lagunya ini adante ya, ada 100 ya, jadi ada 100 ketukan per menit. Jadi ini dinyanyikan tidak terlalu cepat, tidak terlalu pelan, biasa saja. Di sini 4/4 adalah biramanya. Ambilkan bulan, ambilkan bulanmu yang selalu bersinar di langit, di langit, bulan benerang cahayanya sampai ke bintang. Ambilkan bulanmu untuk menerangi tidurku yang lelap di malam gelap. Sekali lagi ya, kita nyanyikan sama-sama. Ambil. Oke, sama-sama ya. Kasih intro dulu. Ambilkan bulanmu, ambilkan bulanmu yang selalu bersinar di langit, di langit, bulan benerang cahayanya sampai ke bulan. Ambilkan bulanmu untuk menerangi tidurku yang lelap di malam gelap. Nah, seperti itu ya. Lagunya memang enak ya, ciptaan A.T. Mahmud. Ya, kita lanjutkan. Sebelumnya kamu telah memahami tentang interval atau selang nada. Dengan menggunakan pemahamanmu tentang interval dan selang nada, lakukanlah kegiatan berikut ini dengan teman-teman sebangkumu. Perhatikan dengan seksama setiap baris lagu Ambilkan Bulanmu. Tentukan interval nada pada setiap barisnya dengan menentukan nada pangkal, nada selang, nama kuantitas intervalnya. Nyanyikan lagu tersebut dengan penuh penghayatan. Tadi sudah kita nyanyikan ya. Sistem tata surya kita bergerak dalam keteraturan sehingga tidak membahayakan satu dengan yang lain. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu memerlukan keteraturan dalam kehidupanmu? Jelas ya. Biar kepentingan orang satu tidak bertabrakan dengan kepentingan orang lain ya. Bagaimana caranya? Ya, kita mematuhi peraturan. Ini ya jawabannya ya. Bagaimana caranya? Dengan mematuhi peraturan. Ya, cerita pendek apakah yang menjadi kesukaanmu? Mengapa? Ya, ini kalian jawab sendiri. Setiap orang kesukaannya berbeda. Tokoh utama seperti apakah yang kamu sukai? Mengapa? Kalau Pak Ali, ya, suka tokoh utama yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Ya, yang saya suka tokoh utama yang memiliki rasa ingin tahu tinggi, ya, setia kawan, ya, setia kawan,
Ya, ini yang tokoh utama yang enak ya. Pilihlah salah satu planet dalam sistem tata surya kita, lalu bersama orang tuamu bandingkanlah sifat dari ciri planet tersebut dengan bumi. Carilah informasi mengenai kemungkinan manusia seperti kita bisa menempati planet tersebut. Menurut para ahli, yang paling mungkin untuk kita tempati adalah Mars. Karena kita terbukti bahwa Venus walaupun lebih jauh dari matahari ternyata lebih panas daripada Merkurius ya, dan Mars ini suhunya memang minus 68 derajat. Tetapi dengan intervensi manusia diharapkan seperti itu ya, dengan mengubah atmosfernya, maka nanti akan diciptakan efek global warming versi Mars sehingga suhu di Mars naik dan diatur agar suhu tersebut sesuai dengan suhu di bumi. Di sana ada air, tetapi air itu masih terjebak pada batuan dan dikutub dalam bentuk es. Jadi masih ada harapan untuk masih ada harapan bagi kita untuk bisa membuat Mars itu bisa ditinggali layaknya seperti di bumi. Ya, tentu saja dengan berbagai macam rekayasa, termasuk rekayasa genetika ya. Mungkin pohon-pohon disesuaikan dengan kondisi Mars. Itu harapan para ahli yang Pak Ali lihat di berbagai jurnal sains. Oke. Untuk pembelajaran ketiga kita akan pelajari di video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.